Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, jumpa lagi dalam doa pagi online. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Kristus, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih untuk istirahat semalam dan pagi yang baru yang Tuhan sediakan untuk kami nikmati dan jalani hari ini. Kami memohon bimbingan, penyertaan, dan tuntunan-Mu ya Tuhan, supaya hari yang kami jalani ini penuh dengan berkat dan untuk kemuliaan-Mu. Untuk itu kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian untuk kami semua, hingga firman-Mu sungguh menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pagi ini bacaan kita dari kitab Yeremia 29 ayat 24 sampai 32. Yeremia 29 ayat 24 sampai dengan 32. Kepada Semaya, orang Nehelam itu, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh sebab engkau telah mengirim surat atas namamu sendiri kepada seluruh rakyat yang ada di Yerusalem, yaitu kepada Imam Sefanya bin Maaseya dan kepada seluruh imam, bunyinya, Tuhan telah mengangkat engkau, Sefanya, menjadi imam menggantikan Imam Yoyada, supaya engkau menjadi pengawas di rumah Tuhan untuk memasungkan setiap orang gila yang menganggap dirinya nabi untuk merantai lehernya dengan besi. Tetapi sekarang, mengapakah engkau tidak menegur Yeremia, orang Anatot itu yang menganggap dirinya nabi di antaramu? Bukankah ia telah mengirim pesan kepada kami di Babel, katanya, pembuanganmu masih lama. Dirikanlah rumah untuk kau diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Surat ini dibacakan oleh Imam Sefanya ke telinga Nabi Yeremia. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, kirimlah pesan kepada semua orang buangan itu. Beginilah firman Tuhan tentang Semaya, orang Nehelam itu. Oleh karena Semaya telah bernubuat kepadamu, sekarang aku tidak mengutusnya. Sekalipun aku tidak mengutusnya, dan ia telah membuat kamu percaya kepada dusta. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menghukum Semaya, orang Nehelam itu, dan keturunannya. Tidak ada seorang pun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk melihat yang baik yang akan kulakukan kepada umatku. Demikianlah firman Tuhan, sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan pagi ini untuk kita renungkan bersama. Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti kita ketahui bahwa seorang nabi itu tugasnya ialah menyampaikan firman Tuhan. Seorang nabi sesungguhnya adalah perpanjangan lidah Tuhan. Dan kita tahu Yeremia itu adalah seorang nabi yang jujur. Ia menyampaikan apa adanya seperti yang Tuhan katakan. Saudara-saudara, pemberitaan Yeremia atau suara yang Yeremia sampaikan, suara kenabiannya itu memang
kadang-kadang tidak enak didengar oleh telinga, tetapi ia melakukan tugasnya dengan jujur. Saudara-saudara, Yeremia pernah mengatakan bahwa umat Allah Israel itu berada di pembuangan masih lama, sekitar 70 tahun lagi. Maka Yeremia mengatakan, dirikanlah rumah, buatlah kebun, supaya mereka bisa hidup. Saudara-saudara, apa yang Yeremia sampaikan itu menimbulkan kemarahan di antara orang-orang buangan di Babel. Saudara-saudara, ucapan dari Yeremia dalam suratnya itu ternyata telah mengancam jiwanya. Ada orang-orang yang berniat membunuh Yeremia karena apa yang disampaikannya itu menyakitkan hati. Tuhan mengatakan lewat Yeremia bahwa orang-orang Israel, umatnya itu sungguh akan tetap lama di pembuangan. Apa yang dituliskan oleh Yeremia membuat orang-orang Israel gelisah dan marah, dan mereka mengancam Yeremia untuk dibunuh. Saudara-saudara, pada satu sisi Nabi juga adalah seorang manusia, punya perasaan takut. Saudara-saudara, tetapi Yeremia tahu, dia percaya bahwa Allah yang mengutusnya kepada Israel. Tetapi Yeremia tetap percaya Tuhanlah yang akan menjamin keselamatannya. Di dalam kepasrahannya, Yeremia tetap mencari Allah dan tetap menjalankan tugasnya. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang dialami oleh Nabi Yeremia bisa saja menimpa kita juga. Bisa saja saudara-saudara seperti Yeremia yang dikatakan bahwa Semaya akan menghukumnya. Tapi justru Tuhan menghukum Semaya yang telah mengatakan bahwa kata-kata Yeremia adalah bohong. Tuhan menghukum Semaya karena Semaya memberitakan dusta. Tapi Allah tetap melindungi dan menyertai Yeremia. Saudara-saudara, dalam pelayanan kita juga sebagai tugas kenabian kita juga saudara-saudara bisa menemukan ada orang-orang yang tidak senang dengan kata-kata kita yang jujur dan benar. Mereka seringkali lebih suka kepada kata-kata manis namun penuh dengan tipu daya iblis. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, menjadi pelayan Tuhan, menjalankan tugas kenabian, kita memang tidak terjamin akan hidup aman dan mulus. Ada kalanya kita bisa mengalami seperti apa yang dialami Yeremia. Kita menghadapi berbagai ancaman, tekanan, dan bermacam-macam hal yang buruk. Tetapi seperti Yeremia, kita boleh percaya kalau Tuhan yang mengutus, maka Tuhan akan menolong kita. Mungkin hari ini kita bergumul oleh karena kebenaran, tapi ingatlah kita punya Tuhan yang tidak akan menutup mata dan telinga. Dia akan menolong jika kita setia dan benar di hadapannya. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, bila kita berada dalam posisi seperti Yeremia yang terancam oleh karena kata-katanya yang benar, apa yang kita lakukan? Seringkali ada orang-orang yang mundur, yang berkompromi dengan kejahatan, orang-orang yang curang, orang-orang yang munafik. Ada kalanya kita juga mau melarikan diri, mencari selamat sendiri. Saudara, Yeremia memang waktu itu dalam posisi terjepit. Tetapi saudara-saudara, dia hanya mencari pertolongan pada Tuhan. Yeremia yakin bahwa Tuhan semesta alam beserta isinya itu
Dialah yang mengutus, dialah yang akan melindunginya. Saudara-saudara, Yeremia yakin tindakannya, dan dengan tindakannya itu bahwa Tuhan tetap berpihak kepadanya. Karena Yeremia mengatakan apa yang benar yang dari Tuhan. Dia tidak melarikan diri dan dia tetap menjalankan tugas kenabiannya. Bagaimana dengan kita? Selama ini bagaimanakah kita menjalankan tugas kenabian kita? Apakah kita mengatakan kata-kata yang jujur tentang kebenaran walaupun banyak tantangan dan ancaman? Atau kita menjadi orang munafik? Atau kita, saudara-saudara, justru takut dan menyembunyikan diri? Atau kita hanya berbuat asal Bapak senang? Memang banyak orang seperti itu, mencari amannya saja, tidak mau melakukan kebenaran, berkata-kata yang benar. Menyatakan kebenaran adalah tugas dari Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dalam pelayanannya banyak memang seringkali dimusuhi oleh karena tindakan dan kata-kata yang benar. Saudara-saudara, dalam beberapa kasus bisa terjadi ia juga mengalami penghinaan, mengalami fitnahan. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan yang mengutus, Tuhan akan melindungi orang yang diutusnya. Selamat menjalankan tugas dengan benar dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Engkau mempercayakan juga tugas kenabian di dalam pelayanan kami. Kami juga bisa mengalami apa yang Yeremia alami. Diancam, ditekan, dan mengalami banyak kesulitan. Namun Yeremia percaya Tuhan yang mengutus, Tuhan yang melindunginya. Bapa di surga, biarlah kami tetap tekun, tetap setia, walaupun tidak mudah ketika kami melayani dengan setia, dengan benar. Kami percaya pertolongan-Mu, kami percaya penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi ini yang meneguhkan kami. Apapun yang Tuhan tugaskan kepada kami, dimanapun Tuhan tempatkan, biarlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang benar dan setia. Bapa di surga, kami doakan juga gereja-Mu supaya tetap berjalan dalam kebenaran, dalam kesetiaan kepada kehendak-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, tuntun dan lindungi kami. Berkati juga bangsa negara kami untuk terus ditolong oleh Tuhan mengatasi berbagai kesulitan di depan ini. Berdoa buat mereka yang masih mengalami sakit penyakit, mereka juga kami percaya ada dalam lindungan, kuasa dan penyertaan yang memulihkan. Kami mau menyerahkan perjalanan hidup kami, baik sebagai pribadi, keluarga dan gereja, dalam perlindungan dan berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Kepala Gereja, kami telah berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.